Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Poppy Putri Melda akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Hubungan penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMAN 19 Koto Sungai Lasi. Baiklah, pertama kita masuk pada bab satunya, yaitu latar belakang. Pada masa sekarang ini, dunia sedang dihadapkan dengan fenomena COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan social distancing untuk meminimalisir penularan COVID-19. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilakukan di rumah atau dilakukan secara online untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Namun karena keadaan sekarang ini yang tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, pemerintah mengambil kebijakan untuk belajar secara daring. Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Belajar secara daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS, seperti penggunaan Zoom Cloud Meeting. Ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, tentunya kita memerlukan media sebagai sarana untuk pembelajaran. Oleh sebab itu, berbagai platform digunakan sebagai sarana media pembelajaran oleh sekolah seperti Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, dan Google Meet. Aplikasi-aplikasi inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi pendukung pada pembelajaran biologi. Jadi berdasarkan hasil observasi peneliti melalui wawancara dengan beberapa orang guru biologi di SMAN 19 Koto Sungai Lasi, bahwa platform yang paling banyak dimanfaatkan guru ialah Zoom Cloud Meeting. Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan platform dalam pembelajaran biologi berbasis daring yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran siswa pun mengalami kejenuhan karena kurang inovatifnya media belajar yang disediakan oleh guru untuk pembelajaran daring, sehingga menurunnya motivasi belajar siswa dan berdampak terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui hubungan penggunaan aplikasi pendukung yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran biologi di saat kondisi COVID-19 ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul hubungan penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMAN 19 Kota Sungai Lasi dengan adanya platform yang digunakan sebagai aplikasi pendukung dalam pembelajaran biologi secara daring. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, yaitu yang pertama, kurang inovatifnya media belajar yang disediakan guru untuk pembelajaran daring. Yang kedua, menurunnya motivasi belajar siswa sehingga menurun pula hasil belajar siswa. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan batasan terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hubungan penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMAN 19 Koto Sungai Lasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut. Bagaimana hubungan penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMAN 19 Koto Sungai Lasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMAN 19 Koto Sungai Lasi. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat teoritis dapat dijadikan sumber informasi ilmiah mengenai hubungan penggunaan aplikasi pendukung pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMAN 19 Koto Sungai Lasi. Yang kedua, dapat memberikan referensi sebagai pertimbangan dan peningkatan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan hubungan penggunaan aplikasi pendukung pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar di SMAN 19 Koto Sungai Lasi. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan daya berpikir dan menerapkan ilmu yang didapat sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian kependidikan dan menambah pengetahuan tentang cara menganalisis suatu permasalahan terutama dalam bidang pendidikan. Selanjutnya bagi guru, dapat dijadikan acuan dalam membangun dan mengembangkan implementasi pembelajaran online sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan motivasi belajar yang lebih bagi siswa. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Pada
pembahasan teori itu yang dibahas mengenai pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, Zoom Cloud Meeting, manfaat aplikasi Zoom Cloud Meeting, penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting, pengertian hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta teori hasil belajar. Selanjutnya itu ada hasil penelitian yang relevan, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Ipan Ripai yang berjudul Efektivitas Pembelajaran E-commerce dalam Jaringan Daring berbantukan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jainal Mustafa yang berjudul Pengalaman Mahasiswa Saat Kelas Online Menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting Selama COVID-19. Selanjutnya yaitu adalah kerangka fikir. Penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting mempunyai hubungan dengan hasil belajar siswa di SMAN 19 Koto Sengerasi. Apabila guru menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan aplikasi pendukung, dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, perhatian, serta hasil belajar peserta didik. Dengan adanya aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting ini, sangat membantu guru dalam mengetahui apakah penyampaian pelajaran kepada peserta didik tersampaikan dengan baik, dan aplikasi ini juga membantu terjalinnya komunikasi dan informasi antara guru dengan siswa dengan baik dan secara tepat. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil untuk kerangka pemikiran, yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting. Dari penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi pendukung tadi, kita dapat mengetahui kendala dan pengaruh sehingga kita mengetahui hubungan penggunaan media terhadap hasil belajar. Selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H0, tidak terdapat hubungan penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMAN 1 Koto Sengerasi. H1, terdapat hubungan penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMAN 1 Koto Sengerasi. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021. Penelitian ini bertempat di SMAN 1 Koto Sengerasi. Yang kedua, yaitu ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian adalah deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti tidak memberikan perlakuan, melainkan ingin mengetahui hubungan di antara variabel X dan variabel Y yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait masalah yang diteliti. Selanjutnya, yaitu adalah populasi dan sampel. Populasi atau universe adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMAN 1 Koto Sengerasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki, atau dapat juga dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk miniatur, population. Sampel yang menjadi responden penelitian ini yakni sebanyak 40 peserta didik kelas 10 IPA SMAN 1 Koto Sengerasi. Karena kelas 10 di SMAN 1 Koto Sengerasi ini yaitu hanya terdiri dari 2 lokal, yang pada masing-masing lokal hanya terdapat 20 murid saja. Selanjutnya yaitu adalah variabel dan data. Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu variabel independen. Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring merupakan variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya ada variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu adalah data. Data primer dan data sekunder. Pada data primer penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting, dan sedangkan data sekunder hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu adalah prosedur penelitian. Langkah-langkah prosedur dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, penyelesaian penelitian. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada wawancara, observasi, dan angket. Angket yang digunakan yaitu penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring. Instrumen angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, di mana angket untuk siswa tentang penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring ada
terdapat responden, nama, kelas, nomor, dan ada petunjuk. Sebelum mengisi angket, responden terlebih dahulu melihat petunjuk. Dan kisi-kisi angket tersebut yang pertama, apakah penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring merupakan aplikasi yang tepat pada saat proses pembelajaran berlangsung? Yang kedua, apakah proses pembelajaran terlaksana dengan baik? Yang ketiga, bagaimana media yang disediakan guru dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting? Yang keempat, yaitu bagaimana respon siswa di dalam proses pembelajaran, di mana terdapat pilihan jawaban SB, B, CB, dan KB. SB yaitu sangat baik, dan B adalah baik, CB adalah cukup baik, dan KB adalah kurang baik. Selanjutnya, teknik analisis data. Setelah angket mengenai hubungan penggunaan aplikasi pendukung Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa dijawab oleh siswa, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Maka selanjutnya dilakukan pengumpulan data dari beberapa siswa. Adapun langkah-langkah pengolahan data tes dan angket adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah jawaban angket ke dalam bentuk skor sesuai dengan pedoman penskoran yang telah dijelaskan pada bagian teknik pengumpulan data, yaitu pada jawaban SB memiliki skor 4 dan B yaitu skornya 3, CB skornya 2, dan KB skornya 1. Yang kedua, menghitung skor total jawaban angket untuk setiap siswa yang mengisi. Yang ketiga, mendeskripsikan data, di mana kriterianya itu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Untuk menentukan nilai persentase ketercapaian indikator tes dan angket dapat dicari menggunakan rumus NP sama dengan skor siswa dibagi dengan skor maksimum dikali 100%. Berikut ada tabel kriteria interpretasi skor dalam persen dapat dilihat pada 0 sampai 20% yaitu buruk sekali, 21 sampai 40% yaitu buruk, 41 sampai 60% cukup, 61 sampai 80% baik, 81 sampai 100 itu sangat baik. Yang kelima yaitu analisis uji prasyarat. Uji prasyarat dalam hal ini yaitu uji normalitas dan homogenitas untuk di data tes dan angket. Selanjutnya pengujian hipotesis. Setelah data dikatakan normal dan homogen, selanjutnya diuji hipotesis dengan uji korelasi ganda. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal penelitian deskriptif saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.